yang namanya desa muasyarah, bahwa di mana kita tinggal selayaknya di sanalah adat dan budaya kita ikut membina dan kita tingkatkan. Dengan kita adanya 3 etnis, yaitu Jawa, Sunda, dan Bali, artinya nanti generasi muda kita udah pulang dari kegiatan ini akan mempengaruhi tingkah laku dan akan mengetahui dan juga memahami bahwa Hindu itu adalah tidak hanya Hindu yang berbentuk dan ritual upacara seperti teman-teman kita Bali. Di dalam satu semangat memperjuangkan nilai luhur. Terima kasih untuk hari ini kita melaksanakan Puja Wali ke-60 Pura Agung Kertajaya. Jadi dalam Puja Wali ini kita menggunakan sarana prasarana bebantenan Bali, bebantenan Jawa Majapahit, dan bebantenan Sunda Wiwitan. Ada 3 itu. Karena apa hal tersebut kita lakukan? Bahwa Puja Wali ke-60 ini memiliki momentum yang sangat spesial. Karena habis renovasi Pura Kertajaya, kita juga menggunakan 3 struktur budaya yang di Utama Mandala yang disebut dengan Panjalingga itu adalah struktur Bali dengan nuansa batu dari Bali, tukang dari Bali, dan seni pun dari Bali. Yang kedua, penyengker dan candi bentar Pura Agung Kertajaya ini dikerjakan oleh orang Jawa dengan batu dari Jawa. Begitu juga budayanya menggunakan budaya Jawa. Sedangkan candi bentar utama yang berada di pinggir jalan dikerjakan oleh saudara kita yang dari Sunda. Makanya di sana menggunakan candi Sunda yang mana di atasnya itu menggunakan simul kujang. Jadi 3 dimensi bangunan ini kami gabungkan di Pura Agung Kertajaya Tangerang. Begitu juga dengan sarana prasarana bebantenannya. Saat Puja Wali ini yang dipimpin oleh Ido Padadenabe, Romo Suwono dari Majapahit, dan juga Kang Gin dari Sunda Wiwitan. Dengan khas tersendiri. Masing-masing berekspresi mengeluarkan hal-hal yang berbeda, namun menjadi satu kesatuan bahwa itulah Hindu Nusantara. Rek murung tujuh ngaliwat ka Pajajaran dongak hayang pulang. Ahum dengan balung dengan jebus malapang Sampurasun, Om Swastiastu. Nama saya Gin Akil, tapi nama adat ketika upacara saya memimpin upacara dengan nama Jaromanik. Kita memang sudah lama, sampai saya lupa lagi udah berapa kali upacara bersama-sama dengan saudara Bali yang di Pura Kertajaya ini di Tangerang. Karena juga dari awal menyelenggarakan kembali upacara leluhur di Tangkuban Perahu. Nah, saudara-saudara Tangerang ini juga ikut ngawitan. Jadi hubungan kita udah sering, hanya dihentikan pada saat COVID-19. Ya. Saya dengar hari ini adalah Kumpek Lurut atau ulas asih. Nah.
biasa disebut sesajen ya. Sesajen itu kita memaknainya sebagai sastra genre Hayuning Ratinggiu. Ada yang universal karena memang sesajen itu sebetulnya sama saja. Bali, Jawa, Sunda sama. Hanya beda cara dan ciri yang ditampilkan. Tapi saya kira nilai-nilainya sama. Seperti misalnya ada kelapa ya. Kelapa itu bahasa Sundanya kalapa. Kala itu waktu, pak itu ruang. Jadi kita sadar harus menyadari kita berdiam di ruang dan waktu. Dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya apa yang disebut sesajen adalah sebuah sastra yang merangkai firman atau dawuh dari Yang Maha Kuasa. Kita kan nggak bisa bikin kelapa, tapi Yang Maha Kuasa lah yang memungkinkan semua yang kita sajikan itu menjadi ada, menjadi kekayaan nutrisi kita, tapi juga kekayaan nilai-nilai dan budaya kita. Di lorong paling kanan, satu nada tempatnya. Kemudian kakaruna kasadaya kum sabudar pasuna. Kalau yang sama-sama menghayati ajaran leluhur, ya kita automatically ya, jadi alamiah merasa sebagai saudara. Sama seperti dengan dulur-dulur Bali lah, karena sama ajaran leluhur. Karena pada dasarnya kan kita satu leluhur di Nusantara ini. Jadi apa yang kita tampilkan, nilai-nilai dan lain sebagainya, itu didasarkan karena rasa terima kasih ya, kepada leluhur yang sudah mewariskan tata cara budaya yang memang menjadi satu dengan alam kehidupan kita. Jadi buat saya sih ya penting untuk generasi sampai kapanpun untuk melanjutkan nilai dan ajaran leluhur itu, apapun agamanya. Kebetulan bahwa kita Majapahit khususnya di wilayah Provinsi Banten yang memang care dan memberi kesempatan untuk kita berkecimpung dan memang diberi waktu, diberi ruang untuk melaksanakan kegiatan yang mana ada hubungannya dengan ritual. Karena anggapan umat Hindu yang lain sebenarnya ke arah Bali sentris gitu loh. Tetapi untuk kami khususnya yang dari etnis Jawa yang sudah ada paguyuban Majapahit diberikan ruang untuk melaksanakan dan memberikan apa yang kita punya yang berupa budaya dan ritual yang berupa sesaji. Yang memang sesaji itu mungkin dibilang orang atau teman saudara kita yang ada di Bali itu beda. Tetapi sebenarnya itu sama, Mas, itu sama. Maknanya sama, fungsinya sama, mungkin hanya bentuknya yang berbeda. Itu. Yang dalam hal ini pada saat setiap udalan, sebenarnya kita sudah dikasih wujud yang namanya gunungan. Yang garis besar ada gunungan, ada cok bakal, ada pejatian Jawa yang berupa pisang ayu,
luar biasa sekali maknanya gitu loh. Sama dengan saja yang ada di Bali, sama gitu. Astungkara yang hadir dalam hari Pujawali ini adalah Bapak Dirjen yang diwakilkan oleh Bapak Pembimas DKI, Pak Pembimas Provinsi Banten, Ketua PHDI Provinsi Banten, Ketua WHDI Provinsi Banten, Ketua PHDI Kabupaten dan Kota Seprovinsi Banten, begitu juga Ketua Banjar Seprovinsi Banten, dan beberapa tokoh-tokoh undangan. Yang jelas, Astungkara. Dalam kegiatan ini kita gabungkan 3 budaya menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah budaya bebantenan Bali dengan khas pakaian adat Bali, begitu juga gamelan Bali, tampil bersama saudara kita dari Majapahit dengan khas persembahan yang berupa gunungan, pakaian khas Jawa yang hadir kira-kira 50 orang. Dan yang ketiga adalah saudara kita yang berasal dari Sunda Wiwitan atau Jawa Barat dengan pakaian khas Jawa Barat, begitu juga persembahan-persembahan semesta yang diiringi oleh tetabuhan kecapi, menambah keasrian, keindahan dalam rangka Pujawali. Lengkap dengan keseniannya. Ini adalah vibrasi yang luar biasa bahwa kita menghaturkan Pujawali ini, kita berharap bukan saja untuk umat Hindu, tapi seluruh semesta dapat menikmati yang kita haturkan. Karena kedamaian, kebaikan, dan semuanya adalah milik kita bersama, bukan saja untuk Hindu. Nanti sembahyang ya sama ya. Mungkin kalau di Bali lebih sering dupa dipakai sama semua orang. Kalau di sini di Jawa, di Jawa Barat ya, itu menyan, kita bakar menyan. Ngukus, kusumaning hyang, membacakan atau melantunkan mantra diiringi oleh waditra atau alat musik bahasa ini, tapi bahasa kita ini diiringi oleh waditra yang juga menghubungkan rasa kita dengan semesta ini. Ada raja di sana nanti, ya. Ada pasaduan, sasadu menyebut nama-nama leluhur, berterima kasih, ya. Dan ada juga pineja atau permintaan atau bahasa Arabnya doa ya, yang kita sampaikan, dan semua memang diiringi oleh lantunan, semua yang berjalan di dalam satu semangat memperjuangkan nilai luhur. Nah, Pak Soekarno udah menyebut soal Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Inilah kita, harus meyakini bahwa itu yang akan mengantarkan kita ke tujuan
kelahiran kita ini. Baheula kaulah bener enak eta. Baheula kaulah pinter enak eta pinter. Baheula kaulah ini. Yang perlu kita ingat bahwa hanya di Pura Agung Kertajaya saja yang memang yang memelopori ada 3 budaya etnis yang memang itu bentuknya berbeda tapi maknanya sama, itu memang dibiarkan dan diberikan waktu untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang jelas maknanya akan bagus bagi generasi muda ke depan. Karena yang saya bicarakan tadi di depan bahwa kalau memang generasi muda kita hanya melihat hanya mungkin ritual dan upacaranya seperti itu yang sering kita lihat, dengan kita adanya 3 etnis yaitu Jawa, Sunda, dan Bali, artinya nanti generasi muda kita udah pulang dari kegiatan ini akan mempengaruhi tingkah laku dan akan mengetahui dan juga memahami bahwa Hindu itu adalah tidak hanya Hindu yang berbentuk dan ritual upacara seperti teman-teman kita Bali, tetapi memang dengan membuktikan 3 budaya dan tradisi depan itu bahwa membuktikan bahwa khasanah Nusantara akan tertanam di dalam anak cucu generasi kita ke depan nanti gitu. Bagi pesan kami bagi anak-anak generasi muda yang terdepan nanti bagi se-Indonesia khususnya, berharap bahwa satu hal yang perlu kita ingat, Hindu itu adalah Hindu ajaran, yang mana lokal jenius dimanapun kita berada itu punya budaya masing-masing. Artinya apa? Ada orang Bali merantau ke Banten, ada orang Sunda merantau sebaliknya ke Bali. Itu menunjukkan bahwa Hindu itu tidak hanya berasal dari etnis dan budaya Bali, tetapi membuktikan bahwa Hindu itu sesuai dengan lokal jenius yang ada di tempat itu masing-masing. Siapa yang berkembang, apapun yang berkembang, kalau memang kita hidup rukun, hidup damai, itu membuktikan bahwa Hindu Nusantara sangat baik sebagai contoh untuk kedamaian di Nusantara, khususnya di Indonesia. Ya, kami berharap dimanapun umat Hindu berada, mari yang namanya desa muasyarah, bahwa di mana kita tinggal selayaknya di sanalah adat dan budaya kita ikut membina dan kita tingkatkan. Bagi yang berasal dari Bali, yang kita merantau dimanapun berada, adat budaya setempat wajib kita tingkatkan. Maka dari itu, Hindu bukan hanya untuk Bali. Hindu itu adalah universal, seperti doa-doa beliau yang maha suci. Sarwa Prani Hitangkara, untuk seisi alam semesta. Semoga bisa damai dan sejahtera. Suk semua.